Oke, yang sudah hadir, kalau bisa Putra, Inazgi Alidrus, Aisyah, Sabrina, Tutpaya, Sabrina Indri, Rina, M. Bagus, Nadia, Zahra, 96, Aina, Dewi Kirana, 92, Hani, Kaleda Zianusa, Jihan, Naila Habibah, Nopal, Satria, Nurul Fadilah, Cahyani, Zahra, Nazwani, Abdul Aziz, M. Nailan, Raya, Azkia, Asirwanda, Wafa, Muhammad Rehan. Oke, ada yang belum dinamain nih di Zoom profilnya. Oke, 1 menit lagi kita mulai. Satu menit lagi kita mulai. Oke, 34 orang yang hadir kelas kita kali ini. Tiga 35 orang. Oke, kita mulai aja ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat datang di pembelajaran kali ini. Pembelajaran prakarya dan bekatik. Ya, memang hari ini saya ingin menjelaskan tentang bekatik ya. Jadi bekatik ini bimbingan konseling teknologi informasi dan komunikasi. Kenapa saya pakai Zoom hari ini? Karena Zoom kali ini kita ada materi singkat tentang bekatik. Nanti ada penilaian semester ulangan harian kedua ya. Soalnya cuma 20. Tapi berbeda, kita nggak pakai di e-learning, tapi menggunakan Kahoot. Nah, nanti ada juga di e-learning. Mudah-mudahan minggu depannya kita pakai e-learning untuk PTS-nya kemungkinan. Oke ya, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan pada hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita belajar hari ini itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi anak-anakku sekalian, khususnya kelas 9, bahwa kamu tetap harus semangat belajar. Mudah-mudahan kamu bisa lulus nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan semua apa yang kita doakan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita doakan juga kepada yang sedang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-haziniyah wa qul niyatin salah wa nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke, anak-anakku sekalian, kemarin kamu sudah bekatik belajar tentang prakarya juga. Ini juga ada kelanjutannya. Nah, kenapa saya menggunakan Zoom di sini? Karena Zoom salah satu masuk ke gratis ya, artinya gratis dari apa yang sudah kamu terima dari Telkomsel. Jadi kalau menggunakan Jitsi itu pakai pulsa kuota biasa itu berbayar, tapi kalau kita pakai Zoom
ini udah otomatis gratis untuk kuota internetnya. Makanya itu salah satu. Ada lagi sebenarnya pakai Google Meet. Nah, mungkin nanti kita pakai Google Meet. Kalau Jitsi itu belum kerjasama dengan Telkomsel, makanya dia bisa nyedot kuota lebih banyak gitu. Kalau di sini di Zoom karena sudah kerjasama, ini gratis. Itu menurut informasi yang ada di kota gratis yang di pemerintah. Memang Kementerian Agama juga sudah kerjasama dengan pihak Google. Nanti kita sudah banyak menggunakan dari produk-produk Google seperti Google Meet, Google Classroom, dan lain sebagainya. Nah, kamu juga secara otomatis kan sudah punya di Gmail nih. Gmail adalah Google Mail, itu produk Google juga, sudah dapat gratis 15 GB penyimpanan. Nah, nanti kalau kamu dapat akun kemenak.go.id, itu penyimpanannya bisa unlimited, artinya bisa banyak sekali untuk menyimpan data-data untuk keperluan kamu dalam hal PJJ ini. Oke, di Zoom ini bisa mengubah background seperti ini. Ini saya jelaskan tentang bimbingan konseling teknologi informasi dan komunikasi, bahwa Zoom ini backgroundnya kita bisa ganti seperti ini. Nah, gimana caranya? Caranya kamu klik di pojok kiri, ini yang menggunakan laptop ya. Yang menggunakan laptop itu lebih leluasa dibanding dengan handphone. Background itu kita bisa ganti kalau yang menggunakan laptop. Sebenarnya di HP juga bisa. Nah, cuman dia membutuhkan satu tanker sendiri. Kalau di laptop ini dengan mudah. Oke, caranya ini dengan mengklik video setting. Nanti di setting akan muncul seperti ini. Nah, ini ada pilih background and filter. Nah, di sini kamu bisa memfilter dan memilih background yang kamu inginkan. Nah, seperti ini. Jadi bisa kamu sesuaikan background yang kamu inginkan. Biasanya kan kamu kalau bangun tidur nih, langsung menggunakan Zoom. Kayaknya kelihatan banget rumahnya lagi berantakan. Nah, itu bisa diganti gambar latar belakangnya. Nah, seperti ini bisa diganti. Nah, cuman sebenarnya ada lagi ketentuannya. Warna latar belakang yang kamu akan ubah itu harusnya green screen. Artinya pakai warna hijau. Jadi warna hijau itu bisa menghapus keseluruhan warna backgroundnya, menyatu terhadap background yang kita akan tampilkan. Ya, karena dia warna hijau itu green screen. Setiap kamera itu mempunyai sensitivitas, jadi bisa menghilangkan green warna hijau itu bisa terhias dari warna latar belakang yang kita setting. Nah, di sini setelah kita beri tanda, ini kan ada tanda plus nih, add image. Nah, add image ini barulah kamu klik cari di komputer kamu sendiri. Di komputer kamu sendiri ini ada bagian-bagian background, kamu cari di bagian backgroundnya. Nah, di bagian backgroundnya kamu cari, setelah ketemu, nah di situ baru kamu munculkan background yang ada di sini. Nah, disinilah background ini bisa bermanfaat buat kamu. Oke, jadi itu dengan mudah di Zoom kita membuat bagian-bagian background. Nah, sebenarnya ini juga berlaku di Google Meet. Di Google Meet juga bisa background. Kalau di Jitsi kemarin saya coba, di Jitsi tidak bisa, belum ada fasilitasnya. Di Webex itu juga bisa, di Webex. Sebenarnya aplikasi-aplikasi video conference itu banyak juga yang menawarkan pada masa PJJ ini banyak
menawarkan produk-produk yang bisa dimanfaatkan sebagai video conference pembelajaran. Nah, tinggal kamu pilih. Memang awal-awalnya Zoom itu booming, banyak yang make, diisukan, itu banyak diretas. Nah, sekarang kan pihak Zoom sudah banyak perbaikan-perbaikan. Makanya di sini Zoom sudah melakukan perbaikan. Ini security-nya ini lebih baik lagi dibanding produk-produk yang lain. Muncullah sekarang banyak Google Meet yang sebenarnya Google Meet udah lama, ada Lark, ada Jitsi. Kalau di e-learning kita itu Jitsi itu udah menyatu di e-learning kita. Makanya di situ udah terintegrasi di e-learning sebenarnya para guru. Makanya Jitsi. Tapi di sini kita mencobalah bagian-bagian yang mana sih yang lebih mudah dan juga familiar. Tadinya Zoom ini familiar, banyak yang pakai. Nah, disinilah bagaimana anak-anakku sekalian bisa memilih produk yang bisa mudah untuk melakukan pembelajaran jarak jauh ini. Nah, anak-anakku sekalian, jadi kita teruslah belajar, jangan sampai kita PJJ ini jadi nggak belajar, kita stuck terhadap pelajaran kita. Nah, anak-anakku sekalian, itulah apa yang sudah saya jelaskan untuk Zoom. Nah, Zoom di sini ini juga ada bagian-bagian yang bisa kita share. Nah, tadi ada bagian-bagian yang kita share, artinya kita bisa share seperti ini ya. Ini kan bagian-bagian Zoom. Ini ada share screen. Ada juga papan nota di sini yang bisa kamu coret-coret inian saya. Nah, seperti ini. Ini tinggal kita coret-coret. Bahkan kamu juga bisa coret papan boardnya ya. Artinya papan tulisnya ini bisa kamu coret-coret. Tinggal tadi kayaknya udah ada yang praktek tuh untuk coret-coret papan tulis saya. Bahkan kita juga bisa teks. Misalnya kita tulis teksnya di sini. Nah, ini bisa tinggal kita klik yang teks ini, maka teks ini kita bisa jadikan di layar kita itu. Nah, ini udah ada yang coret-coret tuh untuk yang di Zoom ini. Jadi papan tulis ini bisa kita coret-coret. Ada lagi, ada stem di sini. Ini stem kita bisa bagian-bagian yang bisa kita seperti ini. Ini stem emoji, stem ini udah ada di sini. Bahkan gambar-gambar yang kita bisa gunakan di sini di dalam Zoom ini bisa interaktif sekali dalam hal untuk berinteraksi terhadap apa peserta dalam Zoom ini. Nah, anak-anakku sekalian, ini juga selain mouse untuk yang sebagai pointernya, ada select untuk yang bagian-bagian yang bisa terlihat. Ada lagi teks tadi sudah kita lalu draw untuk menggambar bagian-bagian seperti ini. Nah, ada lagi seperti ini. Nah, ini di dalam Zoom ini sendiri sudah disiapkan papan tulis kita. Nah, di sini ada juga spotlight dan ini ada juga penghapus. Jadi penghapus. Nah, di sini ada eraser. Jadi kita bisa hapus bagian-bagian yang bisa kita mau inginkan. Nah, ada lagi undo. Jadi dia bisa balik. Ada lagi redo untuk kembali bagian-bagian. Kita bisa clear all semuanya. Nah, seperti ini. Ini ada clear all semuanya. Ini untuk menghapus semua yang sudah kita lakukan tadi. Nah, di situ. Jadi ini lebih bisa interaktif.
Jadi garis putih yang bisa kita gunakan di sini, nah, seperti ini kan saya mau buka tentang ini di Word. Nah, di Word ini ada lembar kerja putih. Nah, ini kan bisa kita kita bagi. Jadi kan whiteboard ini bisa kita menjelaskan bagian-bagian gambar, bisa kita menjelaskan bagian-bagian, kita tulis bagian-bagian gambarnya. Ini bisa interaktif sekali di Zoom. Jadi kita bisa melakukan hal-hal yang kita bisa menjelaskan secara detail pada aplikasi Zoom ini. Jadi itu ya perbedaannya dengan aplikasi-aplikasi yang lain, bahwa aplikasi kan tadi sudah jelaskan untuk video conference banyak sekali, ada Google Meet, ada Jitsi, ada Lark, ada Webex. Nah, Zoom salah satunya yang sudah banyak perbaikan dalam hal jadi awal-awal memang booming di Zoom ini. Nah, di Zoom inilah banyak dilakukan oleh guru-guru yang ada di Jakarta maupun di Indonesia ini menggunakan Zoom. Memang kemarin sempat diisukan Zoom ini banyak. Oke, anak-anakku sekalian, karena ini waktu terbatas, hanya 40 menit untuk proses video conference kali ini, makanya saya tidak bisa berlama-lama. Silakan kalau ada yang mau bertanya tentang Zoom, nanti kita masuk ada tes ya dengan Kahoot. Nanti saya kirimkan Kahoot. Jadi Kahootnya itu seperti ini ya. Ini saya linkkan. Kahoot itu ada seperti ini. Jadi soalnya 20 soal, nanti saya share linknya, kamu tinggal menjawab soal. Jadi ini adalah sistemnya seperti games, tapi bentuknya soal-soal. Ini hanya 20 soal, ini sebagai ulangan harian kedua ya. Jadi nanti masuk. Nah, silakan teman-teman kamu yang nggak hadir hari ini diberitahu bahwa hari ini ada soal ulangan harian kedua dengan Kahoot. Nanti saya share siapa yang melakukan tes pada kali ini. Oke ya, mungkin siapa yang mau bertanya tentang Zoom sebelum kita tes ulangan harian kedua. Silakan, kalau dia mau praktekkan sebagai backgroundnya diganti, itu boleh. Yang sudah saya jelaskan. Jadi caranya tinggal di setting video setting, kamu pilih background and filter. Nah, kamu cari deh backgroundnya. Nah, di situ yang kamu bisa lakukan seperti itu. Oke, silakan kalau mau dibuka mic-nya untuk bertanya. Basam, Ani, Nurpa, Aisyah, nih baru banyak yang masuk nih, baru bangun tidur, jangan-jangan nih. Najib, Sabrina, Aina, silakan kalau yang mau bertanya. Bagus Pajar, Rina, Dewi Kirana, Kaleda, Jihan, Naila, Pangeran, Rania, Cahyani, Nurul Padilla, Olivia Sakila, Nopal, ada Rania, Nailan, Paskia, Asirwanda, Raya. Silakan, saya yang mau bertanya. Saya kasih kesempatan. Hari ini kita sersan saja sebelum kita jawab soal-soal yang dengan Kahoot. Kahoot saya batasin seharian ini ya, boleh kamu sampai sore nanti. Yang belum silakan. Jadi yang hadir hari ini 46 orang. Mudah-mudahan di BK-TIK ini terus kita lakukan pembelajaran
yang bermanfaat tentang teknologi. Jadi silakan teknologi ini kamu pelajari di masa PJJ ini untuk mempermudah. Ya mudah-mudahan sih kita berakhir ya masa pandemik ini, kita bisa tatap muka. Kalau nggak berakhir ya bakalan bisa berlanjut, bahkan di semester 2 pun kita terus pakai pembelajaran jarak jauh ya. Tapi mudah-mudahan lah 1 semester ini aja untuk kamu masa PJJ ini berlangsung. Mudah-mudahan ini nggak berakhir lah, bahwa kita pengen banget ketemu, belajar tatap muka sama kamu supaya ini tidak terjadi terus. Karena bagaimanapun juga PJJ ini ada kelebihan dan kekurangannya. Makanya di sini yuk kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan ini juga menjadi akhir masa pandemi ini, kita bisa tatap muka. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Sebelum 5 menit lagi berakhir. Oke, saya ulangi lagi, mungkin materi yang kemarin kamu ya oke ya, di situ kamu kemarin sudah tentang alat-alat listrik ya. Alat listrik ini ada yang kamu sudah kenal, bahkan kamu sudah praktekkan. Sebenarnya ada alat lagi yang belum ada di sini, yaitu KWH meter. Nah, KWH meter mungkin kamu harus tahu tuh. KWH meter itu adalah alat pembatas daya yang untuk di rumah-rumah kamu. Ada lagi MCB. Jadi MCB itu adalah pembatas daya juga untuk yang masuk ke rumah kamu. Nah, ini ada yang mengenal kabel. Nah, jadi ini alat prakteknya, kalau kamu sudah lakukan prakteknya, nanti diupload ya, diupload di e-learning. Atau kalau kamu video, nah itu simpan dulu di drive kamu, nanti linknya saja yang masuk ke e-learning, itu linknya saja. Jadi setelah kamu materi yang kemarin, silakanlah kamu praktek. Gimana kalau praktek perorangan itu membuat kabel sambungan? Karena masa pandemik ini nggak boleh berkumpul, jadi nggak ada kelompok ya. Jadi tugas kelompok nggak usah. Nah ini perorangan. Nah yang saya minta, kamu ada kabel ini kan buat kamu sendiri nih di rumah. Silakan kamu gunakan buat kamu sendiri. Nah dalam praktek ini kamu videokan boleh atau kamu foto. Cuman di sini harus ada awal, lalu ke proses pembuatan, lalu hasil. Nah itu yang saya minta. Jadi bukan kamu membuat udah jadi aja. Nah saya nah ini dalam pembuatan video juga kamu sebutkan, oh ini alatnya apa, steker. Oh ini kabelnya NYM 2x1,5. Oh ini namanya stop kontak. Nah di situ kamu jelaskan di situ ya, agar kamu mengetahui apa yang kamu buat di situ. Oke ya, anak-anakku sekalian, ada yang mau bertanya? Silakan, waktu masih ada 2 menit. 2 menit. Nggak ada yang bertanya. Dan juga satu lagi, untuk ulangan harian kali ini, saya menggunakan Kahoot ya. Nanti ada link Kahoot yang saya berikan. Nanti kamu tinggal klik, lalu kamu mulai menjawab soal dengan Kahoot kali ini. Yuk kita belajar sambil bermain, karena Kahoot ini
adalah belajar sambil bermain, nanti ada suaranya dan lain sebagainya. Oke anak-anakku sekalian, kalau nggak ada pertanyaan karena waktu sudah mau habis 40 menit pertemuan kita kali ini. Ini baru ada yang masuk nih. Oke ya, jadi yang baru masuk itu ada modul yang saya sudah berikan ke kamu, tinggal kamu mempraktekannya dengan Zoom, mengganti background dan lain sebagainya. Nah ini waktu sudah mau habis 1 menit tinggal berkurang. Ada yang baru masuk lagi. Jadi 47 orang yang masuk hari ini. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Waktu tinggal 1 menit lagi akan berakhir. Kalau nggak ada, yuk kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan pandemi kali ini berakhir. Ya, mudah-mudahan semua apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semua. Kita bersyukur dengan adanya pandemik ini, kita terus belajar dengan menggunakan aplikasi-aplikasi. Jadinya kita tahu aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran jarak jauh ini. Dan kamu juga semua